Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alal anbiya'i wal mursalin. Saya di sini hanya memanfaatkan waktu di jalan, tapi semoga rekan-rekan di grup tidak berkeberatan ya, karena saya kausan mungkin rambut tak acak-acakan ya, tapi yang penting nilainya ya. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada saat kita itu mencoba mencari titik-titik yang substansi di dalam kita dekat dengan Allah, di dalam keinginan kita untuk bisa memiliki kemudahan dalam menyelesaikan kehidupan kita, maka satu hal yang harus kita latih di dalam kolbu kita adalah sebenarnya kita hidup, kita perlu yang kita pertimbangkan itu Allah atau manusia. Kita malu itu malu dengan Allah atau dengan manusia. Kita ingin kedudukan yang tinggi itu di hadapan Allah atau di hadapan manusia. Karena tanpa sadar kita seringkali terjebak kepada hal-hal yang tidak prinsip ya. Satu contoh, kita takut dengan manusia, kita ingin dengan mulia di hadapan manusia. Manusia itu kalau dibandingkan Allah itu kan beda sekali ya. Manusianya kecil, hamba itu kecil, dunia itu kecil. Kalau kita fokus di sini untuk mendapatkan yang gede itu sangat susah sekali. Tapi kalau kita itu tujuannya langsung ke gede, maka yang kecil-kecil di bawahnya Allah itu akan didapat. Ya, itu pasti. Ya. Itu sangat pasti. Satu contoh gini, yang paling gampang kadang-kadang. Saya dari Semarang mau melakukan perjalanan ke Jakarta. Kalau yang Sari Buti itu misalkan nanti itu bagaimana ya saya nyaman di daerah Kendal, Wuleri, ya, lalu Batang, Pekalongan, ya. Maka saya mau menuju ke Jakarta itu butuh waktu yang lebih lama lagi dan lelah. Tapi kalau saya berpikirnya ke Jakarta langsung, ya, persiapan saya menuju Jakarta langsung yang saya pikirkan, maka di situ apa-apa daerah-daerah yang sebelum Jakarta itu akan lebih mudah saya lewati. Begitu juga orang yang berpikir selamat di akhirat, otomatis fokusnya akhirat akan memudahkan ia untuk mendapatkan dunia. Tapi fokusnya orang ke dunia belum tentu memudahkan orang itu mendapatkan akhirat. Jadi sekali lagi mulailah kita rubah ya. Bagaimana kita mensikapi hidup itu, jangan ya, sekali lagi jangan fokus kepada manusia. Andai kata kalau kita itu masih sering kepancing dengan manusia, kita terus berdoa sama Allah, ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah kolbuku ya Allah, agar apa yang aku lakukan ini betul-betul hanya untukmu ya Allah, untuk mendapatkan ridhomu ya Allah. Ya Allah, maafkanlah aku ya Allah jika selama ini masih diriku banyak terusik dengan orang-orang yang ada di sekitarku ya Allah, sehingga tanpa sadar aku melakukan sesuatu itu dengan berbeda antara satu hambamu yang lain dengan yang lainnya. Ya Allah, maafkanlah jika aku belum mampu memberikan kasih sayang kepada seluruh saudara-saudaraku, khususnya umat Islam. Ya, itu terus kita berdoa sampai betul-betul tanda-tanda yang diharapkan oleh Allah, kolbun salim, kolbu yang sehat, kolbu yang penuh dengan cinta Allah itu muncul di dalam diri kita. Ya. Itu tolong, itu basic ya, basic untuk menuju kolbu yang senantiasa hidup, sehingga kita bisa merasakan ciptaan Allah.
kita merasakan semua qada dan qadar Allah. Ya, itu satu hal prinsip. Jadi kita harus fokuskan, belajar fokus bagaimana kita menjalani hidup ini dengan yang tepat. Lalu yang kedua adalah apa? Pada saat kita sudah melatih diri kita melakukan sesuatu itu dengan yang substansi, yang ideal, yakni untuk Allah. Lalu yang kedua adalah apa? Bagaimana kita bisa mengetahui indikator yang benar menurut Allah. Ya kan gitu. Tujuannya sudah tepat. Sekarang kriterianya apa yang diinginkan oleh Allah? Apakah Allah melihat jasad kita, fisik kita? Kalau orangnya yang bekerja gagah, besar, pasti nanti dikasihkan pahala besar, dikasih imbalan yang besar. Antara yang cantik dengan gak cantik, nanti pahalanya beda. Ya, apakah seperti itu? Ternyata tidak. Ya, Allah menilai sebuah pekerjaan itu dari kolbunya. Inilah keistimewaan Allah. Kalau manusia itu hanya bisa melihat lahirianya, karena Allah itu memang maha segalanya, Allah sebenarnya malah tidak butuh yang lahiriah itu. Allah cukup yang ada di hati seseorang. Karena di hati itulah yang mencerminkan apakah perilaku orang itu berpihak kepada Allah atau berpihak kembali lagi kepada manusia. Lah kalau dia itu berpihak kepada manusia, ya udah kata Allah, mintalah pada manusia. Karena kamu berpihak kepada manusia. Pada saat orang itu berpihak kepada manusia, qalbu itu tidak mau hidup. Qalbu itu nggak mau hidup, nggak mau buka. Ya, sehingga apa? Orang itu terus berpikir akan orang itu, terus berpikir akan orang itu. Gak ada henti-hentinya, manfaat nggak manfaat dia akan cuek semua itu. Tapi pada saat orang itu berpikir untuk Allah, ya, ikhlas untuk Allah, maka qalbunya itu akan membimbing otaknya bagaimana bekerja dengan tepat sehingga memudahkan ia untuk melakukan, sehingga ia jauh dari kemubadiran waktu dan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan. Jadi itu dua fondasi itu harus mulai kita matangkan, ya, harus kita latih. Karena kita sekarang di grup di intelijensi kolbu. Bagaimana kita cerdas, bagaimana kita mensikapi hidup ini dengan berbasis kolbu. Dan kita harus punya pembeda. Kita harus beda. Karena kalau Allah itu tidak membedakan, ya, artinya orang yang betul-betul mengikuti kolbu dengan tidak mengikuti kolbu, maka nggak ada artinya Al-Quran. Dan kita pun beragama seolah-olah ya sama saja antara kita dengan orang yang hanya menggunakan otak. Nggak ada bedanya. Saya sampai sering bilang, bedanya apa sih orang muslim dengan non muslim? Apakah hanya sholatnya? Atau kalau kita melihat aktivitas sehari-hari, menyolok enggak, ya, antara karakter orang muslim dengan tidak. Contohnya gini, kalau seorang muslim diledek, ya, dibuat tersinggung, apakah orang muslim itu marah apa enggak? Dan kalau non muslim marah apa enggak? Dan kalau sama-sama marahnya, apa bedanya sekarang? Ya, kalau di misalkan supermarket atau di acara di tempat-tempat tertentu, yang muslim, ya, juga pecicilan istilahnya, lihat sana lihat sini. Yang non muslim juga sama. Yang muslim disuruh antri gerundel, maunya nggak sabar, inginnya langsung. Yang non muslim juga sama. Lalu apa bedanya gitu loh, ya? Nah, kenapa kok nggak ada beda? Karena kita masih menggunakan cara pandangnya itu menggunakan otak. Non muslim itu juga menggunakan otak. Kita kalau mau beda, kita itu harus menggunakan kolbu dulu baru otak. Jadi otaknya nanti itu dibimbing oleh kolbu. Itu yang akan membedakan kita.
membedakan antara perilaku orang muslim dengan tidak. Selama kita tidak menggunakan kolbu, kita hampir-hampir sama. Bahkan kadang-kadang kita kalah dengan orang non-muslim. Satu contoh, ya, kejujuran. Satu contoh, kreativitas. Satu contoh apa? Keteguhan. Satu contoh kedisiplinan. Nah, harusnya itu menang kita itu. Nggak ada kalah kita kalau menggunakan kolbu. Seperti itu ya sementara waktu, karena ini video untuk refreshing materi di Riyadhus Shalihin ya, karena saya lupa nggak bawa kitabnya saat di Jakarta saat ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.